Nah, jumpa lagi dengan Tante di sini ya. Yuk kita mau sama-sama mulai ibadah kita skala minggu. Ayo semuanya sikap berdoa yang baik. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mulai ibadah kami skala minggu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan memimpin mau dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita mau sama-sama mempujikan di telapak tanganmu ya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita memujikan lagu ini dari awal. Telapak tanganmu tertulis namaku, di genggaman tanganmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di genggaman tanganmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku,
setiap nafasku. Kita akan belajar sembah Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukurku. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, hanya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji muliakan nama-Mu. Bela puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Yeay. Laskar Kristus siap. Yuk kita mau sama-sama semangat ya memuji Tuhannya ya. Pakai gerakan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti rot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti rot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti rot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari seperti rot menari. Yeah. Nah, masih semangat muji Tuhan? Wah, minggu depan ya kita muji Tuhan lagi ya. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Waktu dan tempat kami serahkan kepada pembicara. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan buat kami buat saat ini. Bapa, kami serahkan buat ibadah sekolah minggu online buat saat ini Bapa. Kiranya Engkau berkati semua adik-adik ya Tuhan yang setia mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kiranya Engkau urapi buat adik-adik sekalian, sehingga firman-Mu Tuhan boleh didengar, boleh termeterai dan terlebih boleh dilakukan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami serahkan buat hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa mengurapi, berikan hikmat-Mu Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga firman-Mu boleh kami sampaikan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya saat ini? Iya, puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur ya sama Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan masih beri kesempatan pada kita. Tuhan masih beri kesehatan pada kita sehingga kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita barusan tadi bersama Tante Christine, kita memuji Tuhan. Sekarang kita tiba saatnya kita dengarkan, kita berikan waktu sejenak kita buat Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang angin ribut diredakan. Ayo dari adik-adik ini tahu ndak apa itu ya angin ribut? Iya, angin ribut ya. Kalau kita tahu ribut berarti tidak diam. Artinya apa adik-adik? Iya, anginnya kencang sekali. Ya kan? Anginnya kencang sekali. Lah ini angin yang kencang itu diredakan. Artinya dihentikan. Ya, coba ya. Kalau ada angin yang kencang dan kemudian tiba-tiba disuruh berhenti, siapa ya yang bisa menghentikan angin ini? Ayo siapa yang tahu? Iya betul, hanya Tuhan yang bisa menghentikan karena itu adalah angin. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan karena itu angin kecuali kalau manusia ya. Misalnya ini adik-adik di sekolahan ya, mungkin ada yang pengalaman jadi ketua kelas ya kan? Mungkin karena jadi ketua kelas, adik dipercaya nih sama gurunya. Ya kan? Jadi ketua kelas, pada waktu ditinggal gurunya, kelasnya rame. Kemudian apa? Adik-adik kemudian menggunakan ininya. Apa yang dipercayakannya, ya kan? Diam gitu ya. Nah, kalau ini kita akan belajar tentang angin ribut yang diredakan. Yang bisa meredakan adalah Tuhan. Ya, betul. Kita akan baca ya, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Sudah ya? Yuk Tante bacakan ya. Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dengan perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin, puji nama Tuhan. Ini tadi kita sudah baca ya, angin ribut diredakan. Jadi di sini tadi dikatakan pada hari sudah mulai petang. Berarti apa adik-adik? Sudah mulai gelap ya kan? Ya, sebelumnya kalau adik-adik nanti perhatikan lagi ya di rumah Alkitabnya dibaca. Ya kan? Sebelumnya Tuhan melakukan apa? Apa yang mewarnai atau kehidupan Tuhan itu dipenuhi dengan apa? Ayo sekarang. Ada yang tahu enggak? Kalau misalnya kayak gini ya. Adik-adik sebagai anak-anak
Sebagai pelajar harusnya dipenuhi dengan apa hari-harinya? Iya, harusnya dipenuhi dengan banyak belajar. Jangan ini ya, jangan dibalik ya. Karena ndak ada sekolah dipenuhi banyak bermain. Itu tidak benar ya. Kalau ada yang begitu harus cepat-cepat ya berubah sikapnya, harus segera bertobat supaya melakukan yang benar, ya kan? Ya, kalau adik-adik sebagai anak-anak tugasnya belajar, di sini di dalam kehidupannya pada diceritakan tadi kisahnya pada waktu hari sudah petang mereka kemudian bertolak ke seberang. Jadi setelah seharian Tuhan Yesus melakukan apa? Melakukan pengajaran, ya kan? Tuhan Yesus banyak mengajar dalam kehidupannya, mengajarkan tentang kerajaan surga, ya kan? Terus kemudian di situ kan ada banyak orang, kemudian Tuhan bertolak ke seberang, ya kan? Bertolak ke seberang menuju kemana? Ke daerah Gerasa. Artinya apa? Hal tentang kerajaan surga itu juga buat orang yang non Yahudi juga, ya kan? Ke daerah Gerasa. Di situ nanti Tuhan, adik-adik coba perhatikan ya, nanti dibaca di rumah ya, Alkitabnya diperhatikan. Tuhan melakukan apa? Mengusir setan, ya kan? Ya, pada waktu setelah seharian Tuhan Yesus mengajar, kemudian bertolak ke seberang bersama dengan murid-muridnya. Lalu naiklah perahu. Ya, siapa di sini yang sudah pernah naik perahu? Iya, kalau sekarang mungkin adik-adik pergi atau wisata kemana, itu perahunya kapalnya besar-besar gitu ya, kayak satu rumah. Jadi enggak takut kalau mungkin ada angin, cuma paling apa? Cuma goyang-goyang gini aja ya. Lah waktu itu naik apa? Naik perahu yang masih terbuat dari kayu ya. Jadi jalannya aja, kalau yang sekarang yang kapal-kapal besar itu kan pakai mesin ya. Kalau itu pakai apa? Iya, yang diginikan gitu ya. Iya. Itu setelah mereka bertolak ke seberang, naik ke perahu, dan diikuti juga perahu-perahu yang lain ya, karena tidak cukup murid-muridnya Tuhan Yesus kan ada berapa? Banyak ya, 12. Satu perahu itu tidak cukup untuk rombongan semuanya. Makanya ada rombongan perahunya Tuhan dan kemudian ada perahu-perahu lain yang mengikutinya. Kemudian tadi dikatakan apa? Badai taufan mulai mengamuk. Yang tadi, kalau tadi di awal kita katakan angin ya. Angin itu apa? Udara yang bergerak. Kalau adik-adik belajar ini di pelajaran sains atau IPA ya. Angin itu apa? Udara yang bergerak ya kan. Kalau itu angin ribut, badai taufan ya. Berarti anginnya kenceng sekali. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya. Naik perahu yang kecil, kemudian ada taufan. Ya, takut enggak kira-kira adik-adik? Iya, takut ya. Apa yang terjadi adik-adik? Iya, airnya mulai masuk ke dalam perahu ya kan. Terus kemudian perahunya sudah goncang-goncang kayak gitu ya. Takut ya. Ya. Terus kemudian apa? Iya. Murid-muridnya melihat tadi Tuhan Yesus ikut nggak di rombongan tadi? Iya, Tuhan Yesus ikut. Tuhan Yesus ada di mana adik-adik? Di dalam kapal itu. Tuhan Yesus sedang apa? Iya, Tuhan Yesus tadi sedang tertidur di sebuah tilam. Tadi dikatakan gitu ya. Apakah Tuhan Yesus benar-benar tidur? Enggak ya, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan tahu tentang semua yang terjadi. Ya, saat ini murid-muridnya saat ada badai taufan ini, murid-muridnya sudah panik ya. Aduh, gimana ini? Wah, kita tenggelam ini, ya kan? Kemudian ya, muridnya mulai ada yang bangunkan, "Guru, apakah engkau tidak peduli kami binasa?" Ya kan? Artinya apa di sini adik-adik? Di situ padahal sudah ada Tuhan ya, tetapi mereka masih khawatir karena Tuhan berkata apa? Ya, kita lihat ya. Ya, tadi ya. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Ya kan? Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka masih merasa panik. Artinya apa? Mereka, iya tadi dikatakan, apakah engkau tidak percaya? Nah, artinya apa? Mereka tidak cukup mempunyai kepercayaan, mereka tidak cukup ada iman yang dimiliki karena masih ada rasa khawatir. Padahal di tengah-tengah kita, di tengah-tengah tadi ada Tuhan Yesus, ya kan? Dan setelah itu Tuhan bangun, kemudian diamlah, tenanglah. Nah, luar biasa ya adik-adik, sebuah angin yang kencang besar gitu. Setelah ada perkataan Tuhan, diamlah. Ya, danau itu pun langsung teduh. Ya. Jadi apa adik-adik? Iya, begitu luar biasanya Tuhan kita. Kita patut bangga punya Tuhan Yesus, ya kan? Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, contohnya ini ya. Adik-adik misalnya adik-adik sebagai anak-anak, adik-adik percaya enggak misalnya sama orang tuanya? Iya, misalnya kayak gini. Khawatir kayak gini ya. Aduh, nanti aku gimana ya kalau nggak bisa makan? Aku nanti gimana ya kalau lapar, ya kan? Iya, kan nggak mungkin, ya kan? Bapak kita, orang tua kita yang ada di dunia saja, ya kan? Pasti sebagai orang tua tidak akan membiarkan anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga pasti akan selalu menyertai kita. Kalau kita percaya, kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, makanya kita harus sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Ya, contohnya kayak gini, dalam ibadah kita harus sungguh-sungguh, ya kan? Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Iya. Jadi tadi setelah danau itu disuruh Tuhan, diam, tenanglah. Danaunya kemudian diam ya Dek ya. Danaunya sudah tenang. Kemudian satu sama yang lain itu saling berbisik ya muridnya. Siapakah dia itu? Siapakah gerangan orang itu sehingga danau pun tenang ya. Artinya apa? Padahal di dalam kesehariannya murid-murid selalu bersama-sama Tuhan tetapi masih kurang percaya, masih meragukan Tuhan, belum tahu siapakah orang itu, ya kan? Padahal dia adalah Tuhan juru selamat. Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini kita bicara tentang angin ribut diredakan. Ya, ayo apa sekarang? Ada berapa hal yang bisa kita pelajari saat ini buat adik-adik? Ya, artinya apa? Satu ya, kita harus sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Ya kan? Kita harus percaya sungguh-sungguh Tuhan itu beserta dengan kita. Untuk itu, supaya kita bisa percaya, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita harus selalu, kita harus taat, waktunya ibadah harus ibadah. Kita harus siapkan waktu untuk doa, untuk kita ada komunikasi sama Tuhan. Itu salah satu membangun kita, percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa adik-adik? Yang kedua, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita, ya kan? Apapun yang kita hadapi, ya kan? Sebagai adik-adik ini, sebagai anak-anak, mungkin khawatir. Nanti gimana ya? Nanti ini harus gimana ya? Ya, kita sebagai anak-anak, ya kita harus taat sama orang tua kita. Pasti orang tua kita tidak akan membiarkan kita. Orang tua itu pasti memberikan yang terbaik sekalipun mungkin itu tidak enak, ya kan? Ini contoh ini, misalnya adik-adik ini karena online waktunya banyak banyak kosong jamnya, banyak bermain, misalnya orang tuanya
ngasih tahu gini, ayo dek selesai mainnya, ayo sekarang belajar. Nah, mungkin adik-adik merasa keganggu ya, merasa ndak enak, asik-asik main disuruh apa? Suruh belajar, disuruh berhenti. Tetapi kalau nanti adik-adik sudah besar, ya nggak harus nunggu besar ya, adik-adik harus tahu itu untuk kebaikan adik-adik semuanya, ya kan? Itu Bapak kita di sini itu memberikan yang terbaik, apalagi Tuhan kita yang di surga ya. Jadi kita harus percaya ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Yang ketiga, kita harus percaya Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, ya kan? Supaya kita tahu Allah kita itu Allah yang gimana, kita harus rajin, iya, kita harus rajin-rajin baca kitab suci ya. Main ya boleh, tetapi waktunya harus diimbangi, enggak boleh banyak mainnya ya. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga hidup, bertumbuh, berkembang, ya kan? Iman percaya kita ya, tatkala ada sesuatu yang mungkin tidak enak, nah kita mempunyai kekuatan yang dari Tuhan. Jadi kita tidak bimbang lagi, kita tidak bingung lagi. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita tadi sudah belajar ya. Ya, untuk ulangi ya, untuk diingat-ingat ya. Pelajaran saat ini tentang angin ribut diredakan. Yang bisa kita ambil adalah pelajaran buat kita. Iya, kita harus percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya kalau Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Iya, puji nama Tuhan. Tuhan kita berkuasa atas kehidupan kita, atas masa depan adik-adik, karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Iya. Ya, puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita ya. Kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan berikan kekuatan kepada kita, sehingga sebagai anak-anak kita Tuhan mampukan untuk bisa melakukan. Ya, puji nama Tuhan. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan berikan. Tuhan telah mengingatkan kepada kami, di mana kami sebagai anak-anak, untuk kami boleh senantiasa mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa di surga, buat saat ini kami serahkan buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Kiranya Tuhan Engkau berkati buat tumbuh kembang mereka, Kau berkati buat sekolah mereka Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan buat adik-adik ya Bapa, sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang, menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga buat orang tua mereka. Kiranya Tuhan berkati buat setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati juga Tuhan buat kehidupan iman rohani buat adik-adik, sehingga Bapa boleh bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat pelayanan ibadah sekolah minggu di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan, Engkau yang akan Tuhan memberkati buat kami sekalian ya Bapa. Kiranya kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin.